efisiensi
menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, memperkuat loyalitas konsumen, meningkatkan daya saing, menambah sumber pendapatan perusahaan. Yang terakhir ada tantangan pembuatan produk, membutuhkan investasi dalam riset dan pengembangan, risiko kanibalisasi produk lama, meningkatkan kompleksitas operasional produk, inventaris dan distribusi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu di usaha segar alami. Jadi segar alami itu sebuah UMKM lokal yang berhasil menerapkan strategi pertumbuhan organik. Usaha ini mengembangkan produk dan pasarnya tanpa melalui akuisisi, melainkan dengan mengandalkan kekuatan internal. Segar alami ini merupakan UMKM yang berdiri pada tahun 2020 di Lembang, Jawa Barat dan didirikan oleh kelompok peternak muda. Mereka memproduksi susu sapi organik tanpa bahan tambahan kimia. Nah, di awal usahanya mereka ini hanya menjual susu murni dalam kemasan 1 liter dan pendistribusiannya juga terbatas, hanya di pasar lokal dan toko-toko. Kemudian mereka juga mengalami berbagai tantangan yang dihadapi, yaitu tantangan yang pertama, produk yang mereka tawarkan itu terlalu terbatas, hanya susu segar saja. Kemudian yang kedua, jangkauan pasar atau distribusi pasar itu masih sempit, hanya sekitar rumah saja. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu muncul kompetitor atau pesaing besar dengan kemasan yang lebih praktis. Yang keempat yaitu perubahan perilaku konsumen yang mulai mencari atau menginginkan produk sehat dengan berbagai variasi dan ukuran besar. Kemudian untuk masalah tersebut, segar alami ini menerapkan 2 strategi yang utama dalam kerangka pertumbuhan organik ini. Yang pertama adalah penguasaan produk, di mana mereka mengembangkan yogurt organik dengan berbagai rasa seperti strawberry, mangga, leci dan lain sebagainya. Kemudian keju segar, es krim sehat dan susu botol kecil untuk segmen anak-anak atau konsumen yang menginginkan kemasan praktis. Dan mereka juga memperhatikan kemasan ramah lingkungan seperti botol kaca yang bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua adalah perluasan pasar, yaitu dengan cara mendistribusikan ke sekolah dan ke koperasi dengan menjangkau kota-kota sekitar seperti Cimahi, Subang, Sumedang, dan mereka juga memanfaatkan via digital seperti penjualan via e-commerce dan promosi lewat Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan dampak. Strategi yang diterapkan ini membawa dampak positif dalam waktu singkat, yaitu dalam waktu 6 bulan mereka mampu meningkatkan penjualan sebesar 40%. Kemudian produk yogurt juga menjadi produk terlaris dan dapat menyumbang 30% dari pendapatan. Kemudian jumlah pelanggannya juga naik 2 kali lipat. Selain itu juga loyalitas pelanggan meningkat karena produk yang ditawarkan ini lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian analisis SWOT. Bila dari analisis SWOT-nya, segar alam ini memiliki beberapa kekuatan atau strength, yaitu diantaranya produk berkualitas dan ramah lingkungan. Namun juga dia memiliki kelemahan atau weakness, yaitu modal terbatas dan kapasitasnya kecil. Kemudian peluang yang mereka dapatkan yaitu dengan tren makanan yang sehat dan pasar organik yang terbuka. Ancaman yang mereka hadapi yaitu pesaing besar dan biaya logistiknya. Cukup itu tadi pemaparan atau penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Tentu
Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Adnan Widarmawan, NPM 22210020. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi Segar Alami saat mencoba ekspansi keluar Pulau Jawa dan bagaimana cara mengatasinya? Gimana? Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi Segar Alami saat mencoba ekspansi ke luar Pulau Jawa dan bagaimana cara mengatasinya? Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Safira dari NPM 22610079. Izin bertanya, bagaimana Segar Alami bisa mengatasi ancaman dari pesaing besar dengan keterbatasan modal yang mereka miliki? Masih ada satu pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya Zahra Elustari, NPM 22610090. Bagaimana strategi pengembangan pasar berbeda secara prinsip dengan strategi penetrasi pasar dalam konteks pertumbuhan organik? Bisa diulang nggak? Bagaimana strategi pengembangan pasar berbeda secara prinsip dengan strategi penetrasi pasar dalam konteks pertumbuhan organik? Makasih teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Ekspansi usia. Sudah. Ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi Segar Alami saat mencoba keluar Jawa dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi tantangan utama yang dihadapi adalah biaya logistik, karena produk mereka ini berbasis susu segar. Jadi pengiriman jarak jauh itu butuh sistem sedikit dan biaya tidak sedikit. Kemudian selain itu produknya juga sudah rusak dan kualitasnya menurun saat pengiriman. Juga biayanya cukup besar. Belum lagi di wilayah baru brand mereka belum dikenal, jadi butuh usaha ekstra untuk membangun kepercayaan konsumen. Apalagi kalau sudah ada desain lokal yang lebih dulu aksesnya. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, Segar Alami bisa mulai menjalin kerjasama dengan distribusi atau mitra lokal. Jadi mereka tidak perlu mengelola logistik sendiri. Selain itu, mereka juga bisa fokus mengembangkan produk yang lebih tahan lama seperti keju dan susu UHT. Promosi juga bisa dilakukan di media sosial yang disesuaikan dengan
sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zahra Ayu tadi. Pertanyaannya itu bagaimana strategi pengembangan pasar berbeda secara prinsip dengan strategi penetrasi pasar dalam konteks pertumbuhan organik. Strategi penetrasi pasar berfokus pada